Jangan pernah pakai baju hijau ke pantai ini atau kamu akan hilang. Dewi Kadita memiliki kuasa atas laut selatan dan disebut Nyi Roro Kidul. Ombak yang rutin memakan korban. Para penghuni pulau tidak merestui pembangunan jembatan. Halo Netsia, kembali lagi di acara Rekam Jejak. Masih dalam episode berhororia, kita bakalan ngebahas tentang hal-hal menarik seputar misteri-misteri yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Nah, kira-kira siapa nih ya Netsia yang ada planning pengen liburan akhir tahunnya ke pantai? Kalau kamu ada rencana ini, baiknya kamu nonton dulu video rekam jejak episode berhororia kali ini. Nah, kamu tahu kan Netsia, kalau Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki alam yang indah banget, mulai dari pegunungannya hingga ke pantainya. Tapi kamu tahu nggak sih kalau pantai-pantai di Indonesia ini menyimpan segudang misteri yang katanya masih menelan korban. Kira-kira pantai mana aja ya yang masih ada misteri-misteri hebatnya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, mending simak langsung berhororia di episode kali ini. Sebelum lanjut, please subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu tahu updatean terbaru dari kita. Pantai Pelabuhan Ratu. Jangan pernah pakai baju hijau ke pantai ini atau kamu akan hilang. Kisah ini bermula dari seorang dewi cantik, anak tunggal dari Raja Munding Wangi yang bernama Dewi Kadita. Dewi Kadita ini terkena penyakit kulit yang membuat kulitnya sangat menjijikan. Tak lain dan tak bukan, penyakit kulit ini dikirim oleh seorang dukun karena perintah dari ibu tiri Dewi Kadita. Karena penyakit kulitnya ini, Dewi Kadita frustasi dan lari dari istana. Sepanjang malamnya ia tidak bisa tidur, tapi ia mendengar ada bisikan. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus mandi di air laut. Tak banyak berpikir, Dewi Kadita lompat dari tebing dan berenang di air laut. Kemudian lautan tersebut menyembuhkan penyakit Dewi Kadita. Dan Dewi Kadita menjadi lebih cantik. Atas izin lembut, Dewi Kadita memiliki kuasa atas laut selatan dan disebut Nyi Roro Kidul. Konon ada beberapa pintu gaib yang menuju kerajaan Sang Ratu dan salah satunya berada di pantai Pelabuhan Ratu. Mitos lain mengatakan jangan pernah menggunakan baju berwarna hijau di sekitaran pantai selatan Pulau Jawa. Alasan pantangan ini dibuat adalah Sang Ratu sangat menyukai warna hijau dan hal ini menjadi daya tarik bagi Sang Ratu. Barang siapa yang berani melanggar akan tenggelam dan hilang. Warga meyakini bahwa orang yang tenggelam tersebut akan menjadi budak kerajaan gaib. Pantangan ini sebaiknya dipatuhi ya Netsia agar kamu terhindar dari musibah. Oh iya, satu hal lagi nih yang memperkuat mitos ini adalah, pasti udah ada yang tahu dong, di salah satu hotel Pelabuhan Ratu itu ada satu kamar yang benar-benar didesain semua warnanya hijau untuk Nyi Roro Kidul. Satu hal lagi yang memperkuat mitos ini adalah satu kamar bernomor 308 yang ada di pantai Pelabuhan Ratu yang dikhususkan bagi persinggahan Sang Ratu. Kamar ini memiliki interior yang serba hijau dan terdapat lukisan Sang Ratu dengan ukuran yang lumayan besar. Kini kamar hotel tersebut dibuka untuk umum dan gak jarang nih
pengunjung yang datang ke sana membawa sesaji untuk sang ratu. Gimana nih? Kamu tertarik nggak buat datang ke kamar 308? Kalau aku sih kayaknya enggak deh. Pantai Parangtritis. Pantai syarat budaya dan cerita mistis. Wisata Pantai Parangtritis tidak pernah sepi pengunjung. Selain memiliki keindahan panorama yang luar biasa, pantai ini juga terkenal akan kisah-kisah mistisnya. Nama Parangtritis yang berarti air yang menetes dari batu ini diambil dari kosakata Jawa yaitu parang atau karang dan tumaritis atau tetesan. Konon, nama pantai ini diberikan oleh Pangeran Dipokusumo saat beliau bersemedi di sebuah pantai dan melihat ada tetesan air dari sebuah batu. Pantai yang terletak di selatan Yogyakarta ini masih menjadi daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Warga percaya Pantai Parangtritis merupakan salah satu pintu gerbang menuju kerajaan gaib. Karena masih menjadi daerah kekuasaan sang ratu, pantai selatan, pantangan yang ada di pantai ini pun sama dengan pantai-pantai daerah selatan yang lainnya, yaitu dilarang menggunakan baju berwarna hijau. Pantai Parangtritis juga memiliki hubungan yang erat dengan Keraton Yogyakarta. Hal ini diperkuat dengan sering diadakannya ritual-ritual sakral di pantai ini. Seperti upacara labuhan, upacara yang diadakan pada tanggal dan bulan tertentu setiap tahunnya. Upacara ini dimaksud untuk meminta keselamatan, ketentraman, serta kesejahteraan bagi keraton dan seluruh warga Yogyakarta. Konon katanya jika upacara ini tidak diselenggarakan, akan ada bencana besar yang menimpa kota Yogyakarta. Selain upacara labuhan, ada juga tradisi larung sesajen yang diadakan setiap tanggal 1 Suro atau Muharram. Tradisi turun-temurun ini bukan hanya dilakukan di Pantai Parangtritis, tapi juga di setiap pantai di daerah selatan. Tradisi larung sesajen ini sebagai bentuk rasa syukur atas kelimpahan rezeki dan keselamatan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Ritual-ritual tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pantai Papua. Ombak yang rutin memakan korban. Tak kalah angker, objek wisata andalan warga Jember, Jawa Timur ini juga memiliki kisah yang bikin merinding. Pantai Pasir Putih Malikan atau biasanya disebut Pantai Papuma ini dikenal karena gulungan ombak berkekuatan tinggi yang sering mencelakai pengunjung. Hal ini sering dikaitkan dengan pencarian tumbal manusia yang akan dijadikan penghuni kerajaan gaib oleh sang ratu penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul. Menurut cerita, Malikan adalah sebuah batu datar yang mirip kerang raksasa, berjajar di sepanjang bentangan pantai yang menghadap ke arah barat. Batu Malikan ini konon merupakan tempat di mana Raden Mursada dan Mursaud memancing dan mendapatkan ikan ajaib Raja Mina. Di pantai ini juga ada 7 tonjolan batu karang raksasa yang tampak berderet jika dilihat dari sudut tertentu. 6 dari 7 batu karang ini memiliki nama yaitu Dampar Kencana atau yang disebut juga genteng atau kura-kura, kodok, kresna, narada, dan kajang. Ada 1 batu karang tidak bernama yang dihuni oleh sekawanan ular dan tidak ada warga yang berani mengunjungi batu karang tersebut karena di sana konon banyak sekali ular yang berbisa. Bukan hanya batu karang aja nih,
Ada juga gua yang terdapat di pantai Papuma yang bernama Gua Lawa atau Gua Kelelawar, yang dapat dilihat hanya saat air laut sedang surut. Penduduk percaya bahwa gua tersebut adalah tempat persemayaman Dewi Sri Wulan dan tempat bersemedi Kiai Mataram. Seakan melengkapi cerita mitos di atas, warga menyelenggarakan ritual pelarungan sesajen di setiap tahunnya sebagai wujud rasa syukur dan permohonan atas kelimpahan hasil panen ikan. Pantai Jembatan Panjang. Para penghuni pulau tidak merestui pembangunan jembatan. Pindah ke Malang, Jawa Timur, ada sebuah pantai dengan pesona hamparan pasir putih yang cantik dan juga menarik perhatian, yaitu adalah sebuah jembatan yang rencananya akan menjadi penghubung antara pesisir pantai dengan sebuah pulau kecil di dekat pantai tersebut. Asal mula nama pantai ini juga diambil dari keunikan pantai ini, yaitu jembatan panjang. Namun jembatan tersebut tidak pernah selesai dibangun. Selalu ada kendala saat melanjutkan pembangunannya. Menurut mitos yang beredar, para roh penghuni pulau tersebut tidak merestui adanya jembatan karena ada syarat yang belum terpenuhi. Apa ya syaratnya? Konon pulau tersebut dulunya adalah tempat pertapaan dan ada seorang petapa yang belum menyelesaikan pertapaannya. Sehingga pembangunan jembatan ini belum mendapatkan restu dari penghuni pulau tersebut. Di balik cerita mistisnya, pantai Jembatan Panjang ini sangat bagus untuk kalian yang hobinya foto-foto, karena banyak spot foto instagramable yang ada di pantai ini. Pantai Padang Gelap. Diculik Dewi ke Kerajaan Goib, Bali. Pesona keindahan pantai yang tidak diragukan lagi dan menjadi destinasi wisata paling diminati oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Selain keindahan alam yang disuguhkan, pantai di Bali juga ternyata menyimpan banyak kisah mistis loh, Netsia. Salah satunya adalah Pantai Padang Galak yang terletak di Sanur. Konon katanya ada kerajaan di pantai ini dan dihuni oleh seorang dewi beserta budak-budaknya. Yang hampir mirip sih ceritanya dengan Nyi Roro Kidul. Dewi penunggu pantai Padang Galak ini suka menarik orang ke pusaran air dan membuatnya tenggelam. Setelah tenggelam, manusia tersebut akan diangkat menjadi budak di kerajaannya. Ada cerita nih, pada tahun 2020 lalu, seorang pria mengaku menemukan 3 buah jenglot di sekitaran pantai saat ia sedang berolahraga. Warga juga menyebutkan penemuan jenglot tersebut bukan pertama kalinya. Sekitar tahun 2000-an ada beberapa pria yang sedang memancing di pantai. Dan kail salah satu pria tersangkut pada jenglot tersebut. Selain itu, di dekat pantai Padang Galak juga terdapat tempat wisata yang dulunya sangat megah bernama Taman Festival Bali. Tempat hiburan yang dulunya menyuguhkan banyak wahana menarik ini seperti teater 3D, kebun binatang, pertunjukan sinar laser, dan banyak wahana permainan lainnya tidak pernah sepi pengunjung. Tapi kini menjadi tempat yang sangat menyeramkan. Taman Festival Bali ini beroperasi dari tahun 1997 sampai 1999. Hanya bertahan 2 tahun dan akhirnya harus tutup dikarenakan bangkrut. Setelah terbengkalai cukup lama, Taman Festival Bali ini mengalami kebakaran pada tahun 2012 yang membuat tempat ini semakin angker.
Taman ini masih dibuka untuk umum, Netsia. Tapi bagi kamu yang ingin coba beruji nyali, silakan langsung datang ke sini ya. Pantai Pangrango. Orang Luwu dilarang ke sini. Nama Pantai Pangrango di Bulukumba, Sulawesi Selatan ini diambil dari bahasa setempat yang memiliki arti pemakaman orang Luwu. Selain memiliki pemandangan sunrise dan sunset yang sangat cantik, pantai ini juga menyimpan kisah yang cukup seram. Kisah berawal dari seorang ratu bernama Ratu Sangkawana yang jatuh cinta kepada anaknya sendiri. Pernikahan antara ibu dan anak sangat dilarang dalam tradisi. Hal ini membuat warga Luwu marah dan mengusir mereka. Sang ratu menyimpan dendam dan berjanji akan menenggelamkan siapapun yang berasal dari Luwu. Kisah ini seperti dibenarkan dengan adanya perkuburan orang-orang dari Luwu di dekat pantai tersebut. Pantai Batu Lubang. Wanita hamil dilarang melewati muara pantai. Di list terakhir ini aku punya satu pantai di timurnya Indonesia. Lebih tepatnya di Papua. Pantai ini memiliki kisah yang mistis dan gak kalah horor dari pantai-pantai lainnya. Kecelakaan akan terjadi jika seorang ibu hamil coba-coba melewati muara pantai dan masuk ke semenanjung Batu Lubang. Larangan ini masih dipercaya oleh masyarakat sekitar karena tak jarang mitos ini benar adanya dan benar terjadi. Selain itu, pantai Batu Lubang ini memiliki pasir putih yang sangat mempesona. Tapi jangan dulu tergiur ya Netsia. Konon pasir di pantai ini dapat berubah menjadi hitam. Dan jika mendekat, pasir itu akan menarik kita ke dalamnya. Ternyata pantai Batu Lubang ini juga memiliki pulau yang sangat mirip dengan tanah laut yang ada di Bali. Pulau ini dapat disambangi karena air sedang surut. Di pulau tersebut terdapat patung seorang ibu dengan 3 orang anak. Menurut cerita, seorang ibu dan ketiga anaknya ini sedang mencari kepiting di sela-sela batu tepian. Berhasil mendapatkan kepiting, ibu ini membungkus kepiting tersebut menggunakan daun pakis pantai yang tumbuh hanya di pesisir Batu Lubang. Nahas, tiba-tiba petir menyambar ibu dan ketiga anak tersebut, sehingga mereka berubah menjadi patung batu. Masyarakat masih percaya jika kepiting di daerah itu tidak boleh dibungkus oleh daun pakis. Tapi di balik kisah mistisnya, pantai Batu Lubang ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Hamparan pasir putih, batu-batu karang yang menjulang tinggi, airnya hijau seperti batu zamrud, dan memiliki ombak yang tinggi akan memanjakan para surfer. Nah Netsia, apa kalian ada niatan buat datang ke sana untuk wisata atau beruji nyali? Kalau aku sih mikir 2 kali. Sekian pembahasan berhororia kali ini. Kira-kira next episode kita bakalan bahas apa ya? Boleh komen di bawah. Sampai ketemu di rekam jejak berikutnya. Bye!